Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mulani dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian VLAN, fungsi VLAN, jenis-jenis VLAN, dan manfaat VLAN. Pertama-tama aku mau jelasin dulu LAN. LAN itu Local Area Network, yaitu jaringan dalam area terbatas untuk berbagi data dan juga perangkat keras. Berbagi data di sini bisa termasuk kayak rumah, kantor, dan juga gedung-gedung. Jadi yang area terbatas. Sementara perangkat keras di sini, contohnya itu kayak print. Selanjutnya aku mau jelasin VLAN. VLAN itu model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa VLAN yang berbeda. VLAN tidak terbatas pada kondisi jaringan fisik seperti LAN. VLAN dapat dikonfigurasi dalam praktek tanpa harus memeriksa kondisi perangkat. Akibatnya, VLAN memiliki fleksibilitas untuk memartisi jaringan. Mereka sesuai dengan kemampuan jaringan dan persyaratan keamanan. Oke, jadi VLAN di sini yaitu cara untuk membagi jaringan menjadi segmen-segmen terpisah secara logis, bukan hanya berdasarkan kondisi fisik. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam manajemen jaringan, memungkinkan administrator untuk mengatur jaringan sesuai kebutuhan tanpa mengubah perangkat keras secara fisik. Oke, selanjutnya manfaat dari VLAN. Yang pertama ada performance. VLAN mengurangi lalu lintas data ke tujuan yang tidak perlu sehingga jaringan menjadi lebih efisien. Yang kedua, mempermudah administrator jaringan. Komputer yang berpindah tempat sering memerlukan konfigurasi ulang agar dapat terhubung ke jaringan yang baru, yang menyebabkan waktu tidak efisien. VLAN meminimalkan atau menghilangkan kebutuhan ini karena komputer tetap berada dalam jaringan yang sama secara logik, meskipun lokasinya yang berubah. Kemudian yang ketiga ada mengurangi biaya. Dengan VLAN, biaya instalasi ulang akibat perpindahan lokasi dapat diminimalkan atau dihilangkan. Selanjutnya ada tujuan dari VLAN. Yang pertama mengatasi broadcast domain, yang kedua menghemat kebutuhan router, yang ketiga meningkatkan performa, yang keempat mengurangi jumlah data yang terkirim ke tujuan yang tidak perlu, yang kelima keamanan, yang keenam mempermudah administrator jaringan. Jadi kesimpulannya, VLAN membantu mengatasi broadcast domain, menghemat kebutuhan router, dan meningkatkan performa dengan mengurangi data yang tidak perlu. VLAN mempermudah pengelolaan jaringan oleh administrator dan meningkatkan keamanan dengan memisahkan lalu lintas data antar grup. Selanjutnya aku menjelaskan port base. Port harus digunakan ke dalam VLAN tertentu dan jika terhubung dengan beberapa VLAN, port harus diatur sebagai port trunk. Trunk di sini yaitu port switch yang mengalirkan data dari banyak VLAN melalui satu koneksi. Yang kedua ada match base. Membership berdasarkan MAC address, mengelompokkan perangkat ke VLAN sesuai tabel match address pada switch. Yang ketiga ada protocol base. VLAN bekerja pada layer 2 OSI. OSI ini yaitu model referensi untuk menghubungkan sistem komputer melalui jaringan komunikasi dan dapat menggunakan protokol IP dan IP extended sebagai dasar konfigurasi. Selanjutnya ada IP subnet address base, yaitu VLAN dapat bekerja pada layer 3 memungkinkan pengguna alamat subnet sebagai dasar pengelompokannya. Oke, yang terakhir aku menjelaskan authentication base. Device atau komputer dapat otomatis dimasukkan ke dalam jaringan VLAN berdasarkan autentikasi user atau komputer dengan protokol 802.1x. Oke. Di sini ada tipe koneksi dari VLAN, ada 3. Yang pertama itu ada trunk link, yang kedua access link, yang ketiga hybrid link. Trunk link ini koneksi yang menghubungkan dua perangkat jaringan seperti switch dan memungkinkan lebih dari satu VLAN untuk melewati koneksi tersebut. Yang kedua ada koneksi yang menghubungkan perangkat seperti komputer atau printer ke switch, di mana perangkat tersebut hanya berada di satu VLAN. Selanjutnya ada hybrid link, koneksi yang menggabungkan kedua jenis sebelumnya, memungkinkan untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus, baik untuk akses ataupun trunk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Cita Prayogo dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 2013231015. Oke.
Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN. Setelah sebelumnya dibahas oleh teman saya Reza perihal VLAN atau Virtual Local Area Network, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara VLAN itu bekerja dan bagaimana cara konfigurasi VLAN menggunakan tools bernama Cisco Packet Tracer. Di mana di sini saya mengacu pada modul materi AIJ kelas 11 TKJ 13. Di mana di sini menggunakan pass switch dan 16 PCI generic. Sedangkan saya di sini hanya menggunakan satu switch dengan 6 PC. Lanjut, di mana di sini diperintahkan di awal-awal bahwasanya untuk melakukan VLAN atau Virtual Local Area Network, konfigurasinya itu kita harus mengkonfigurasi dulu IP-nya. IP-nya itu menjadi IP statik, bukan menjadi DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. Lanjut, setelah melakukan konfigurasi IP, di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP dengan ketentuan sebagai berikut. Di mana setiap IP itu sudah dituliskan di tiap PC-nya, yaitu dari PC ini adalah 1910.2 dan 1910.3. 19.168.10.3. Ini saya kategorikan sebagai satu ruangan. Nah, jadi prinsip VLAN itu adalah dia mengkategorikan setiap alamat yang dimasukkan ke dalam VLAN. Jadi simpelnya adalah seperti ini. Setelah kita melakukan konfigurasi IP tersebut, kita harus melakukan konfigurasi VLAN. Nah, di sini karena sudah ada pengkategorian untuk VLAN-nya, di sini saya membuat pengkategorian baru, yaitu dengan menggunakan 3 VLAN atau VLAN database. Di sini konfigurasi awalnya itu adalah seperti ini. Kita masuk ke CLI, Command Line Interface. Nah, di sini awal-awal kita harus mengetikkan sintak bernama enable untuk memasuki switch. Lalu setelah itu kita ketik VLAN database. Maaf karena terganggu. Jadi di sini saya akan seperti ini. Nah, sini kita akan ketikkan VLAN database. Di sini ada peringatan is recommended to configure VLAN for config mode. As a VLAN database mode is being deprecated, please consult user documentation for configuration VTP or VLAN in config mode. Oke. Nah, jadi di sini tuh saya akan menggunakan 3 VLAN. Kalau kita mengacu pada modul yang ada, yaitu di sini ada VLAN 10 siswa dan VLAN 20 guru. Saya akan tetap sama menggunakan VLAN ini, tapi saya akan menambahkan VLAN tata usaha atau administrasi. Oke, di sini sudah masuk ke VLAN ya, dengan tulisan switch dalam kurung VLAN. Nah, kita ketikkan di sini VLAN 10 name siswa. Oke, VLAN 10 sudah dimasukkan dengan nama siswa. Kita masukkan lagi VLAN 20 dengan nama guru. Ini kenapa saya mengkategorikan dengan 3? Karena biar kita tahu bagaimana perbedaan VLAN tersebut dan bagaimana cara VLAN tersebut bekerja. Di sini lalu kita akan membuat VLAN 30. VLAN 30 ini saya namai dengan admin. Lanjut, karena semua VLAN sudah dibuat, nah kita akan mengecek VLAN tersebut. Bagaimana cara mengeceknya? Kita exit dulu. Ini. Lalu setelah masuk ke mode switch biasa saja, ini kita akan show. Nah, ini sudah ada nih
VLAN siswa, VLAN guru, dan VLAN admin. Sebelumnya apakah sudah ada? Belum, karena kita baru menambahkan barusan di VLAN database. Lanjut, karena sudah ada, ini bagian terpenting, yaitu memasukkan port ke dalam VLAN. Nah, oke, di sini itu kita ketikkan configuration terminal. Setelah masuk configuration terminal, kita masuk ke dalam port tersebut. Saya ingin memasukkan port fast Ethernet 0/1 dengan fast Ethernet 1/1 itu ke dalam VLAN siswa. Caranya adalah dengan cara nah, kita akan menggunakan yang namanya range. Range ya. Jadi kita akan mengefisiensikan waktu untuk melakukan konfigurasi. Oke, ini kita sudah masuk di konfigurasi di Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 04. Kita langsung klik saja. Nah, apakah kita bisa melihat apakah port tersebut sudah masuk ke dalam VLAN atau belum? Mudah, caranya adalah dengan kita melakukan exit kembali. Kita akan lihat di show VLAN. Nah, bisa kita lihat di tabel siswa di mana ini FA10 dan FA1 itu sudah masuk ke dalam VLAN siswa. Selanjutnya kita akan memasukkan FA21 dan FA31 ke VLAN guru dan juga FA41 dan ETH51 ke VLAN admin. Oke, bentar, sepertinya ada kesalahan dari saya, mohon maaf, yaitu di di sini kebetulan saya barusan menambahkan port, yaitu port yang harusnya fast Ethernet, saya menambahkan port Ethernet. Jadi, nah, lalu bagaimana sih kita melakukan troubleshooting jikalau kita salah memasukkan port atau kita salah memberikan port pada switch tersebut? Yaitu dengan cara mematikan switch ini. Lalu kita mengganti port. Kita di sini mengganti port Ethernet menggunakan port fast Ethernet. Caranya adalah kita mengidentifikasi dengan ujung nama ini, dimana kalau fast Ethernet itu selalu berujungan CFE atau Cooper Fast Ethernet. Kita pasang di sini 2 sebagai ganti. Kita nyalakan kembali switchnya. Nah, karena tadi sempat hilang, kita hubungkan kembali. Di sini kita hubungkan dari Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 41 dan juga Fast Ethernet 51. Kita lanjut ke konfigurasinya. Nah, biasanya kalau kita memulai ulang switch, dia akan menunjukkan seperti ini. Tapi apakah konfigurasi yang tersebut tadi hilang? Caranya kita tinggal lihat apakah konfigurasi tersebut hilang atau tidak. Bisa dilihat ternyata konfigurasi tersebut hilang ya, karena memang ada perubahan di port yang sehingga membuat si switch tersebut reset ulang menjadi tampilan awal atau konfigurasi awal switch. Ini kita bisa lihat
port Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 11 itu dia kembali ke VLAN default. Nah, kita akan kembali menggunakan ini ya. Di sini saya akan menggunakan setup ini. Saya akan menggunakan Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 11. Oke, di sini sudah masuk. Kita akan masukkan di sini kita akan lihat bagaimana VLAN tersebut apakah sudah masuk atau belum. Oke, sudah ya. Lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Di sini saya akan mengambil 2.21 dan juga 41. 31. Nah, ini saya akan memasukkan ini ke port tersebut ke VLAN guru. Oke, lanjut ke port 4 dan 5. Ini saya akan masukkan 4 dan 5 ini ke VLAN admin. VLAN 30. Oke, oh, maaf salah. Setelah beres, kita akan lihat apakah VLAN tersebut sudah bisa atau terkategori dengan baik dengan cara menggunakan sintaks VLAN. Oke, kita lihat di mana VLAN siswa, VLAN guru, dan VLAN admin ini sudah mulai berbeda. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetes apakah VLAN tersebut berjalan dengan sedia kalanya atau berjalan dengan sesuai konfigurasinya atau konfigurasi ini berhasil? Caranya adalah dengan cara kita melakukan ping pada daerah di mana di sini di PC ini yang 19168.10.2 ini kita melakukan ping ke sesama areanya. Itu pertama, yaitu ke 3 ya. Oke, ini ada reply from, artinya ada balasan dari PC yang satu areanya. Lalu apakah PC di area lain tidak bisa terhubung? Harusnya jika sudah dimasukkan ke dalam sebuah konfigurasi VLAN, otomatis PC tersebut hanya bisa berkomunikasi dengan satu areanya, yaitu PC yang berakhiran 3. Karena di sini kita lihat di sini yang berakhiran 3 itu satu area dengan yang berakhiran 2. Sedangkan kalau kita masuk ke PC yang 19168.10.4, otomatis logikanya itu harus request timeout. Apakah benar? Kita akan lihat. Oke, berhasil ya. Artinya si PC tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang berada di luar area atau berada di luar VLAN-nya. Dimana jika PC tersebut mengakses PC luar VLAN, itu akan terjadi yang namanya request timeout. Lalu, apakah PC ini bisa berhubungan dengan PC yang sebelahnya yang 05? Kita akan coba. Sudah dari play from titik 5. Artinya VLAN tersebut berhasil dan setiap PC tidak bisa berkomunikasi dengan yang ada di luar daerah VLAN tersebut. Ini jika kita penasaran, kita akan coba ke kedua. Di sini terjadi yang namanya proses request
request timeout, atau tidak ada balasan yang bisa kita dapat dari PC 192.168.10.2 atau bisa dibilang tidak terkoneksi. Nah, artinya VLAN ini sudah berhasil. Jadi kesimpulannya adalah bisa kita ambil adalah bahwasanya VLAN ini adalah sebuah konfigurasi di mana kita hanya membutuhkan satu switch dan kita bisa mengkategorikan setiap ruangan, setiap koneksi itu berbeda-beda. Nah, lalu kita akan membahas nih tentang permasalahan VLAN. Dari permasalahan ini adalah prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN sama dengan prosedur dengan teknik pemeriksaan pada jaringan komputer biasa. Yaitu pastikan jaringan komputer sudah berfungsi semua. Seperti pada router switch, perhatikan lampu indikator pada masing-masing perangkat jaringan komputer seperti tadi. Kalau kita lihat di sini semuanya hijau ya. Nih, di sini semuanya hijau, tidak ada yang merah, tidak ada yang lalu kedua, pastikan kabel sudah terpasang dengan benar. Nah, kita di sini menggunakan kabel yang namanya itu Cooper Straight Through. Di sini ya, lihat Cooper Straight Through. Lalu ketiga, apabila perangkat jaringan sudah berfungsi, maka lakukan ping atau cek pada bagian sistem. Apakah ada perubahan IP atau IP konflik? Seperti kita lihat tadi tidak ada IP konflik ya. Lalu keempat, cek pada konfigurasi router apakah ada perubahan pengaturan atau tidak. Nah, seperti tadi, ketika saya mengganti port, itu otomatis si switch tersebut reset ke tampilan awal atau ke konfigurasi awal. Nah, ini juga kita harus waspadai. Ketika konfigurasi yang telah kita buat itu banyak, kita otomatis akan membuat ulang. Nah, makanya dari awal perhatikan port dan juga jika kita ingin memasang port, apakah port tersebut benar atau tidak. Nah, ini yang tadi saya buat. Oke, karena mungkin sekian dari saya tentang konfigurasi VLAN. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, perbuatan maupun perilaku kurang mengenakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dalam meneruskan paket data yang dikirimkan dan jaringan satu ke jaringan lainnya. Routing juga dapat berarti proses memindahkan suatu paket data dari host pengirim ke host tujuan, di mana kedua host tersebut tidak berada dalam satu network yang sama. Tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router, yakni perangkat yang digunakan sebagai penghubung paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Routing bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Informasi dalam routing memuat tujuan kemana sebuah paket data akan dikirimkan, serta informasi terkait jalur terbaik yang akan ditempuh. Informasi tersebut akan disimpan oleh router pada suatu sistem, yakni tabel routing. Jenis-jenis routing. Static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing statik merupakan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik yaitu berarti mengisi setiap entry pada forwarding table di setiap router yang berada di dalam jaringan. Berikut adalah contoh dari static routing. Oke, yang selanjutnya yaitu ada dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router. Router membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga serta saling berhubungan dengan router lainnya. Dynamic routing merupakan isi tabel routing secara otomatis tergantung dari keadaan jaringan. Dengan kata lain, router akan mengetahui keadaan terakhir dalam jaringan dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Kesimpulannya, routing dinamik adalah pengisian data routing secara otomatis pada tabel routing. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya. Dalam dynamic router, admin hanya menentukan bagaimana router mempelajari paket, otomatis router akan mempelajari sendiri. Rute pada dynamic routing akan berubah sesuai dengan yang dipelajari oleh routernya. Routing dinamik sendiri mempunyai macam-macam
Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, ada OSPF, Open Shortest Path First, lalu ada AIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, lalu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Lalu di sini ada tabel perbedaan spesifik antara routing statik dan routing dinamik. Yang kiri ada routing statik. Untuk routing statik sendiri berfungsi pada protokol IP, sedangkan untuk yang dynamic berfungsi untuk inter-routing protokol. Lalu perbedaan yang kedua yaitu router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan untuk dynamic routing, router membagi informasi routing secara otomatis. Lalu pada static routing, routing table dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan pada dynamic, routing table dibuat dan hapus secara otomatis. Lalu perbedaan yang keempat yaitu tidak menggunakan routing protokol. Sedangkan untuk dynamic routingnya terdapat routing protokol seperti RIP atau USPF. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan menggunakan routing statik. Yang pertama, meringankan kinerja proses router. Kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Keempat, routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Lalu untuk kelemahannya sendiri pada routing statik yaitu yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Lalu yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Lalu keuntungan dynamic routing. Yang pertama, cocok untuk area besar atau luas. Yang kedua, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Yang keempat, router secara otomatis berbagi informasi. Yang kelima, router table dibuat secara dinamik atau otomatis. Yang keenam, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Lalu yang ketujuh, administrator tidak campur tangan. Lalu untuk kelemahan untuk dynamic routing, yaitu yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaharui IP table pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Lalu di sini ada firewall. Firewall merupakan suatu cara, sistem, mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network atau LAN. Lalu untuk karakteristik firewall tersebut, yang pertama ada seluruh hubungan atau kegiatan dari luar ke dalam harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok atau membatasi baik secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal, kecuali melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang memungkinkan. Lalu yang kedua, hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Hal ini dilakukan dengan mengatur polisi pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali jenis firewall yang dapat dipilih sekaligus berbagai jenis polisi yang ditawarkan. Lalu yang ketiga, firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Hal ini berarti penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan dengan operating system yang relatif aman. Lalu mengkonfigurasi firewall jaringan. Yang pertama ada alamat IP. Dalam kasus apapun, jika sebuah alamat IP di luar jaringan dikatakan kurang baik, maka dimungkinkan untuk mengatur filter untuk memblokir semua lalu lintas ke dalam alamat IP. Yang kedua, nama domain. Karena sulit untuk mengingat nama IP, itu adalah cara yang lebih mudah dan lebih cerdas untuk mengkonfigurasi firewall dengan menambahkan filter berdasarkan nama domain.
Lalu yang ketiga ada port atau protokol. Setiap layanan yang berjalan pada server dibuat tersedia ke internet menggunakan nomor port. Satu untuk setiap layanan dengan kata sederhana. Port bisa dibandingkan dengan pintu virtual dari server melalui layanan yang tersedia. Sebagai contoh, jika server adalah menjalankan web atau HTTP layanan, maka akan biasanya tersedia port 80. Lalu yang keempat, firewall dapat dikonfigurasi untuk menyaring satu atau lebih kata atau frase spesifik sehingga baik dan keluar paket yang datang dipindai untuk kata-kata dalam jaringan.